Presiden Prabowo perintahkan sederhanakan regulasi migas. Kapolri apresiasi tim voli Polri yang meraih prestasi di PLN Mobile Pro Liga 2025. Jelang puncak haji, jemaah diminta kurangi aktivitas fisik berat. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perintah untuk menyederhanakan regulasi di sektor energi, termasuk pengelolaan blok migas. Ia memperingatkan akan mengganti pejabat yang tidak mau berubah. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan pejabat terkait untuk menyederhanakan regulasi, khususnya dalam pengelolaan blok minyak dan gas bumi di Indonesia. Perintah ini disampaikan saat pembukaan acara The 49 IPA Convex di ICE BSD Tangerang Selatan Rabu 21 Mei 2025. Presiden menyampaikan potensi energi nasional sangat besar dan saat ini terdapat puluhan blok migas yang siap ditawarkan. Untuk itu ia meminta badan regulasi dan seluruh pejabat terkait agar menyederhanakan proses perizinan dan tata kelola energi demi mendorong investasi. Menurutnya Indonesia terlalu mahir membuat regulasi yang rumit dan hal ini harus dirubah. Presiden Prabowo menegaskan pejabat yang enggan melakukan penyederhanaan akan diganti. Ia menyebutkan banyak anak muda yang siap diberikan kesempatan untuk bekerja secara lebih efektif. Presiden juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dalam birokrasi. Budaya membuat sulit harus digantikan dengan semangat melayani. Ia meminta seluruh regulator menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kita mengerti bahwa potensi energi kita sangat-sangat besar. Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Bagi semua pihak, baik dalam maupun luar negeri. Ya, selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mendorong investor untuk menanamkan modal di sektor migas Indonesia. Untuk mendukung hal itu, pemerintah menyiapkan Dana Antara Indonesia sebagai dana investasi yang siap digerakkan dalam proyek-proyek energi strategis. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden RI Prabowo Subianto membuka peluang investasi seluas-luasnya di sektor minyak dan gas bumi. Dalam acara peresmian pembukaan pameran tahunan ke-49 Indonesia Petroleum Association di Tangerang, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah siap menyambut investor baik dalam maupun luar negeri. Presiden Prabowo menyebutkan pemerintah telah menyiapkan dana investasi melalui Dana Antara Indonesia yang siap terlibat dalam proyek-proyek strategis energi di tanah air. Ia mendorong para investor untuk tak ragu masuk dan bermitra demi mendukung pembangunan energi nasional. Di hadapan para pelaku industri migas, Prabowo menyambut baik langkah transisi energi yang didukung melalui teknologi seperti carbon capture storage. Ia mengajak seluruh elemen pemerintah bekerja sama untuk mencapai tujuan energi nasional yang berkelanjutan. Namun begitu, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka impor minyak yang mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun sektor pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dan saya mendorong semua pihak dari dalam dan luar negeri ini, silakan Anda masuk ke peluang-peluang yang kita berikan, dan kita juga sudah siapkan suatu dana investasi yang besar, yaitu Dana Antara Indonesia, yang juga siap berinvestasi secara strategis dalam proyek-proyek energi yang tersedia. Dari Tangerang, Banten, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Terima kasih.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke dua wilayah di Provinsi Jawa Barat dalam rangka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis Rabu siang. Cuaca cerah dan antusiasme warga, termasuk anak-anak, mewarnai penyambutan di Puskesmas Mekar Mukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Program cek kesehatan gratis merupakan salah satu prioritas Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat layanan kesehatan dasar yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami tekanan dari perkembangan kota namun masih menyimpan karakter pedesaan. Cikarang dan Jati Asih dipilih karena keduanya merupakan contoh nyata wilayah transisi antara kota dan desa. Dengan latar belakang sosial yang beragam, mulai dari kawasan pemukiman padat, lahan pertanian, hingga populasi pekerja harian dan pendatang, wilayah ini menghadapi tantangan kompleks dalam pemenuhan layanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Dalam kunjungannya, Wapres menyoroti pentingnya memperkuat peran strategis Puskesmas sebagai garda terdepan dalam layanan kesehatan masyarakat. Ia mendorong agar pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Profesor Muhammad Nuh menjelaskan 3 kriteria wajib bagi calon kepala sekolah rakyat. Ketiga kriteria tersebut yakni calon kepala sekolah harus memiliki empati yang tinggi, kemampuan memotivasi, serta memiliki wawasan yang luas. Yang pertama tentu ada Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh akan menerapkan 3 kriteria wajib bagi calon kepala sekolah di sekolah rakyat selain kriteria administrasi. Kriteria wajib pertama yakni calon kepala sekolah harus memiliki empati yang tinggi, mengingat para siswa di sekolah rakyat berasal dari latar belakang yang rentan. Kriteria kedua memiliki kemampuan memotivasi, karena menurutnya kepala sekolah tidak cukup hanya memahami, tetapi harus menjadi motivator ulung. Dan yang terakhir harus memiliki wawasan yang luas, guna mengarahkan siswa menuju masa depan yang lebih baik. 3 kompetensi akan menjadi tolak ukur utama dalam proses seleksi kepala sekolah di sekolah rakyat mendatang. Yang pertama tentu ada persyaratan yang sifatnya administratif. Ya. Jadi mulai dari S1 dan ada kursus-kursus kepala sekolah dan seterusnya. Tetapi kita ingin memberikan penguatan, mencari karakteristik tersendiri tambahan, karena ini sekolahnya sekolah untuk anak-anak yang khusus tadi itu, maka ada 3 tambahan kompetensi yang harus dimiliki. Kalau belum, pada saat pelatihan kita endorse betul 3 kompetensi itu. Yaitu yang pertama adalah para kepala sekolah ini memiliki yang namanya sosio-empati. Empati sosial. Itu harus dominan betul. Karena mereka khusus anak-anak ini. Tetapi empati sosial saja juga belum cukup. Kita tambahkan mereka harus punya kemampuan untuk how to motivate. Motivator ulung. Membangkitkan semangat self-confidence ya, itu membangkitkan semangat juangnya, menjadi petarung, jangan sampai sudah miskin, lemes lagi, tambah habis itu, tapi harus menjadi pejuang. Dan yang ketiga, dia ini, kepala sekolah ini tentu memiliki wawasan yang luas, sehingga anak-anak itu tidak sekedar semangat, tapi tidak punya wawasan. Oleh karena itu, gurunya ini, kepala sekolahnya ini bisa menghantarkan mereka yang pada akhirnya dia punya kemampuan dan kemauan untuk sukses. Ya pemirsa, Menteri Investasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Roslani buka suara soal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto yang masih mengkaji posisi sebagai Komite Pengawasan dan Akuntabilitas di instansi tersebut. Menteri Investasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Roslani buka suara soal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto yang masih mengkaji posisi sebagai Komite Pengawasan dan Akuntabilitas di instansi tersebut.
Sebelumnya, awak media sempat menanyakan hal ini usai rapat terbatas membahas Danantara bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, namun Rosan pun enggan menjawab dan menyerahkan hal itu untuk ditanyakan ke Presiden. Dia juga menjadi lebih baik. Jadi memang pendekatan di tata kelola, transparansi, keterbukaan, dan juga akuntabilitas juga ditekankan agar BUMN ini menjadi lebih baik dan menjadi penggerak terutama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, begitu yang disampaikan oleh beliau. Lebih lanjut, Rosan pun menjelaskan isi rapat bersama Prabowo. Dia memberikan laporan terkini seputar kegiatan Danantara terutama soal investasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan selamat kepada tim putra-putri voli Polri yaitu Jakarta Bayangkara Presisi dan Popsivo Poluan yang berhasil meraih juara 1 dan 2 dalam PLN Mobile Pro Liga 2025. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolri dalam acara seremoni apresiasi tim bola voli Polri di Auditorium PT IKA Jakarta Selatan pada Selasa malam. Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan terima kasih dan apresiasi penuh kepada seluruh pemain, tim ofisial, pelatih, serta manajer tim lantaran mampu meraih juara dalam ajang bergensi tersebut. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh tim bola voli Polri dalam ajang PLN Mobile Pro Liga 2025. Tim putra Jakarta Bayangkara Presisi sukses meraih gelar juara pertama, sementara tim putri Popsivo Poluan finish sebagai runner-up, menjadikan capaian ini sebagai momen bersejarah bagi institusi kepolisian. Kemenangan gemilang disambut dengan seremoni apresiasi digelar di Auditorium PT IKA Jakarta Selatan pada Selasa malam. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan olahraga di lingkungan Polri mampu menghasilkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di level nasional, bahkan internasional. Harapan pun mengemuka agar para atlet voli Polri terus menjaga konsistensi performa, disiplin dalam latihan, dan mampu mengharumkan nama bangsa serta institusi di berbagai kejuaraan mendatang. Sekali lagi, saya tentunya mengucapkan selamat kepada kedua tim yang tentunya ini menunjukkan dedikasi dari anggota-anggota di dalam forum Pro Liga yang merupakan ajang yang cukup bergengsi di Indonesia, dan harapan kita terus berlatih membawa nama harum institusi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, dinilai mengganggu keindahan kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku bakal merapikan tiang monorel yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat. Meski begitu, Pramono belum dapat memastikan nantinya tiang itu akan dibongkar atau difungsikan untuk hal lain. Seperti inilah kondisi tiang-tiang monorel yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Nampak tiang-tiang berisi besi panjang tersebut dalam kondisi terbengkalai alias mangkrak. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Selasa sore mengaku bakal merapikan tiang-tiang monorel yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat. Menurutnya, keberadaan tiang-tiang beton itu mengganggu estetika kota Jakarta. Mantan Sekretaris Kabinet itu menambahkan selama ini tak ada pihak yang berani mengambil keputusan karena proyek tersebut sempat tersangkut persoalan hukum antara kontraktor dan pelaksana. Meski begitu, Pramono belum dapat memastikan nantinya tiang itu akan dibongkar atau difungsikan untuk hal lain. Bapak izin penegasan Pak yang soal tiang monorel itu berarti nanti akan dibongkar Pak? Ya tergantung putusannya. Tergantung putusannya. Apakah kan ini kan sudah sesuatu yang lewat lama banget. Semua orang nggak mau nyentuh karena memang ya ini kan ada persoalan hukumnya. Tapi bagi saya enggak, karena ini mengganggu keindahan Jakarta. Malah yang seperti ini yang harus dibereskan. Diketahui terdapat 90 tiang monorel yang dibiarkan berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jalan Asia Afrika. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Selanjutnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan menyelesaikan problem hukum hingga persoalan teknis yang menyebabkan planetarium dan observatorium di Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta Pusat. Bangunan ini tak kunjung difungsikan sejak direvitalisasi pada tahun 2021. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung Planetarium dan Observatorium Jakarta yang berada di Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta Pusat Selasa sore. Tinjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi Planetarium dan Observatorium Jakarta yang tak kunjung difungsikan sejak direvitalisasi pada tahun 2021 lalu. Menurut Pramono, salah satu masalah utama yang dihadapi yakni rusaknya proyektor Starball dan panel digital Velvet yang belum dibayar hingga kasus tersebut naik ke tingkat Mahkamah Agung. Pramono pun menginstruksikan jajarannya untuk segera melengkapi dan menindaklanjuti penyelesaian persoalan ini agar planetarium bisa kembali beroperasi dan dibuka untuk publik. Menyelesaikan itu terlebih dahulu dan mudah-mudahan ini akan bisa kita fungsikan kembali. Bagi saya yang seperti ini malah menjadi tantangan untuk diselesaikan. Selain memang harus ada biaya ataupun kos yang harus dikeluarkan, tetapi persoalan hukumnya juga harus diselesaikan. Selain berjanji menyelesaikan problem hukum hingga persoalan teknis, selain itu Pramono pun berjanji akan menyelesaikan problem hukum hingga persoalan teknis. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, berbagai program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto, salah satunya program makan bergizi gratis, mendapat tanggapan positif dari para delegasi yang hadir pada Simposium ASEAN dengan Cina dan UNDP ke-7 di kawasan wisata Sanur Denpasar, Bali. Forum ini sekaligus menandai peran strategis Indonesia sebagai penggerak utama dalam agenda pembangunan transformasi desa secara berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Di hadapan peserta Simposium ASEAN dengan China dan UNDP ke-7 di kawasan wisata Sanur, Denpasar, Bali, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menjelaskan, berbagai upaya pemerintah Indonesia memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal tersebut direalisasikan melalui pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan melalui program yang sudah berjalan, yaitu program makan bergizi gratis. Program MBG mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi pemberdayaan masyarakat desa sehingga potensi desa agar dapat dikembangkan. Program lainnya dari Presiden Prabowo Subianto adalah pembangunan 80.000 unit koperasi kelurahan yang diharapkan meningkatkan produktivitas serta membuka lapangan pekerjaan dan mampu menggali potensi desa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa di Indonesia. Melalui forum ini, Indonesia memperkuat diplomasi pembangunan berbasis oktahelik, mempertemukan pemerintah, masyarakat sivil, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan untuk mendorong transformasi desa yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Asia Tenggara. Dengan ketahanan pangannya, ya apabila tahun ini tidak lagi mengimpor beras, dan ke depan Indonesia akan maju karena menjadikan desa sebagai pilar utama dalam pembangunan Indonesia ke depan. Pada simposium ini, Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga memimpin arah kerjasama regional. Hal ini sejalan dengan visi Astacita ke-6 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah. Komitmen tersebut diterjemahkan dalam sejumlah langkah nyata mulai dari integrasi SDGs ke dalam Indeks Desa sebagai sistem satu data nasional berbasis status dan kebutuhan desa, pemberdayaan perempuan desa melalui program afirmatif dan inklusif, hingga ketahanan pangan berbasis desa menuju swasembada beras secara nasional. Simposium ini juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat inisiatif ASEAN Village Network, warisan utama keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, yang kini berkembang menjadi platform kerjasama antar desa di Asia Tenggara dalam pengembangan desa wisata, desa digital, dan One Village, One Product. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ia nekat menjadi kurir narkoba dengan berkamuflase sebagai pengemudi ojek online. Seorang pensiunan TNI Angkatan Darat diringkus petugas Badan Narkotika Nasional malam tadi. Dari rumah pelaku di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, petugas mendapati barang bukti 25 kg lebih sabu-sabu, alat timbang serta sepucuk senjata jenis airsoft gun.
Sebuah rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa malam digerebek petugas Badan Narkotika Nasional. Rumah yang dihuni YS, seorang pensiunan TNI Angkatan Darat bersama istri dan anaknya itu, digerebek karena dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang haram jenis sabu-sabu. Dari dalam rumah dan mobil pelaku YS, petugas berhasil mendapati barang bukti sebanyak 25 kg lebih sabu-sabu. Selain YS, petugas juga berhasil mengamankan rekan pelaku berinisial ZN. Penangkapan sekaligus penggerebekan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang ditangani BNN. Barang haram tersebut diketahui berasal dari jaringan Aceh yang dikirim seorang bandar besar melalui kedua kurir yang berkamuflase sebagai pengemudi ojek online. Pengawasan ketat. Modus operandinya ini gimana Pak? Sampai dia dapat Jaringan ini pasti dari Sumatera, karena rekan-rekan sudah tahu. Bukan saya sedang mendiskreditkan satu entitas atau etnis, tapi ini sudah lazim datang dari sana, dan ini saya dengan teman-teman kita akan berusaha untuk merubah paradigma saudara-saudara kita ini supaya mereka bisa keluar dari perdagangan narkoba. Istri pelaku mengaku sama sekali tak menyangka jika suaminya yang merupakan pensiunan TNI Angkatan Darat itu terlibat dalam peredaran narkoba. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kemudian digelandang ke kantor BNN untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Jelang puncak haji, jemaah diminta kurangi aktivitas fisik berat. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 yang diperkirakan berlangsung pada awal Juni. Pemerintah mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai membatasi aktivitas fisik yang berat. Anjuran ini bertujuan menjaga stamina agar tetap prima saat memasuki rangkaian ibadah inti, terutama wukuf di Arafah. Benar. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Ahmad Fauzin dalam konferensi pers operasional haji pada Senin siang. Menurutnya, jamaah diharapkan mulai mengurangi kegiatan tambahan seperti umroh sunnah berulang dan ziarah keluar kota yang berpotensi menguras tenaga. Sebagai gantinya, mereka dianjurkan memperbanyak istirahat serta mengikuti manasik haji yang digelar di pemondokan masing-masing. Bimbingan manasik ini dinilai penting untuk memperkuat pemahaman tata cara ibadah, sekaligus memantapkan kesiapan mental dan fisik. Pemerintah juga mengingatkan bahwa suhu udara di Mekah diprediksi mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius saat puncak haji. Dalam kondisi tersebut, jamaah disarankan menyesuaikan ibadah fardu, seperti sholat, agar tetap terlaksana tanpa memaksakan diri, terutama bagi lansia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Kami juga mengimbau agar Bapak dan Ibu bisa mulai mengurangi aktivitas fisik yang berat, seperti ziarah keluar kota perhajian, atau melaksanakan umroh sunnah berulang-ulang. Kegiatan seperti ini bisa menguras tenaga, padahal tenaga itu akan sangat dibutuhkan saat wukuf di Arafah dan rangkaian ibadah haji lain. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 2025 yang diperkirakan berlangsung pada awal Juni, pemerintah mengimbau para jemaah haji Indonesia untuk mulai membatasi aktivitas fisik berat. Salah satu bentuk pembatasan yang dianjurkan adalah mengurangi frekuensi umroh sunnah secara berulang. Himbauan ini dikeluarkan menyusul prediksi suhu ekstrim di kota Mekah yang diperkirakan akan mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius saat puncak ibadah haji berlangsung. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Sebagai langkah antisipatif, jemaah disarankan untuk melaksanakan sholat fardu di masjid hotel jika kondisi tubuh tidak memungkinkan untuk berjalan jauh menuju Masjidil Haram. Hal ini penting guna menjaga stamina menjelang fase-fase krusial pelaksanaan rukun haji. Tak hanya ditujukan kepada jemaah, imbauan ini juga ditunjukkan kepada keluarga di tanah air. Keluarga diharapkan turut aktif mengingatkan orang tua atau kerabatnya yang sedang menjalankan ibadah haji agar tidak memaksakan diri dan tetap menjaga kondisi fisik. Cuaca di Makkah saat ini juga sangat panas. Suhunya bisa mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius saat puncak haji nanti. Untuk itu, kami menyarankan agar ibadah fardu bisa dilaksanakan di masjid yang ada di dalam hotel pemondokan. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Jantiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.